Halo Sobat Fisika, kembali bersama saya di kuliah Teori Medan Kuantum. Kita akan membahas model Hubbard dan transisi mode. Biasanya di dalam zat padat ya kita mengukur yang namanya hambatan atau hambatan jenis atau hambatan apapun itu sebagai fungsi temperatur ya. Ada material yang berperilaku ketika temperatur tinggi dia memiliki hambatan yang tertentu gitu ya. Ketika diturunkan ternyata hambatannya menjadi nol. Nah, material ini kita sebut sebagai superkonduktor. Superkonduktor. Tetapi ada juga material ya, ketika temperatur rendah dia merupakan metal, jadi hambatannya kecil, walaupun nggak nol ya. Tetapi ketika temperaturnya diturunkan, ternyata dia menjadi insulator ya. Metal menjadi insulator. Nah, ini kita sebutnya metal to insulator transition gitu ya, atau kita sebut sebagai transisi mode. Nah, biasanya yang disebut sebagai mode insulator ini juga terdapat ground state ya, yang berupa antiferromagnetik ya. Antiferromagnetik. AFM. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan antiferromagnetic ground state dan juga insulator gitu ya. Kita akan bersama-sama membahas fenomena ini dengan menggunakan Hubbard model ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kita punya tight binding Hamiltonian dengan interaksi ya, interaksinya on-site. Ini adalah interaksi Hubbard gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan, sangat-sangat sederhana, dan kita hanya meninjau dua side sistem ya, sistem dengan dua side. Side-nya cuma keadaan satu atau keadaan dua gitu. Oke. Nah, untuk cara mengisi ya keadaan satu dan dua dengan dua elektron atau lebih gitu ya, itu caranya adalah ada 6 gitu ya. Jadi kita bisa memberi nama keadaan up ya, di mana dua-duanya kita beri state up ya, A1 kita kasih up, A2 kita beri up juga dari suatu vakum gitu ya. Itu artinya kita memberikan keadaan up gini ya. Kemudian ada juga kita bisa memberikan down spin. Kita isi A1 down gitu ya. Kemudian A2 down. Ini adalah 1, 2. Oke. Berikutnya kita bisa beri yang namanya S1 ya. Nanti S1 itu akan menjadi clear, apa itu maksudnya S1. Yang jelas S1 kita bisa gambarkan sebagai A1 dagger up, kemudian A2 dagger down. Nah, jadi ini up, ini down. Gitu ya, ini 1, 2. Ini kita sebut, ini istilahnya kita sebut sebagai state single ya. Walaupun yang lainnya single tapi spinnya terpolarisasi, yang ini single tapi spinnya tidak terpolarisasi. Nah, juga bisa kita buat sebaliknya, S2 itu ada A2 up, A1 down. Itu. Teman-teman juga harus perhatikan bahwa kreasi dan anihilasi operator ini urutannya sangat penting ya. Jadi tandanya bisa berubah jadi minus karena dia fermion. Ini 1, ini 2, A1-nya down, ini up gitu ya. Kemudian kita juga beri nama juga, nama state-nya double. A1 up, A1 down. Ini up, down, gini. Jadi ada state yang dengan double okupansi ya. Dan juga kita beri nama D2. A2 up, A1, A2 juga ya, down. Jadi state-nya seperti ini ya.
up down gitu. Oke. Jadi ini adalah 6 kemungkinan untuk memasang 2 elektron kepada 2 site gitu ya. Dan sekarang kita akan meninjau bagaimana energinya kalau kita mengaplikasikan kepada Hamiltonian Hubbard ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Saya mau copy dulu ya bentar ya. Ada error bentar. Kenapa ya? Saya nggak bisa milih. Oke. Saya copy lagi Hamiltoniannya ya. Oke. Saya copy di sini. Nah, kemudian kita akan kerjakan berapa energinya kalau kita pasang di state, misalkan state up ya. Ini. Yang state up tadi adalah A dagger 1 up, A2 up dari 0 gitu ya. Ini adalah state up ya. Oke, nah kita kerjakan satu-satu ya. Jadi kalian bayangkan kita punya state up gitu ya, dari vakum. Ini 2. Kemudian kita anihilasi ya. Anihilasi. Misalkan ya, kita asumsikan sigmanya ini, kan sigmanya jumlahan dari sigma gitu kan. Dan maka sigmanya itu bisa plus atau minus, up atau down ya. Jadi kita bisa ambil yang pertama dulu ya, misalkan sigmanya itu up ya. Nah, kita anihilasi A2 ya. Kita anihilasi A2. Kemudian kita pindahkan dia ke A1 ya. Nah, ini tidak mungkin bisa terjadi ya, karena spin up-nya sudah terisi. Jadi ketika kita memasukkan elektron yang sudah terisi gitu ya, di suatu state itu gitu ya, misalkan kreasi A1 di suatu state 1 gitu ya, nilainya harus 0 karena elektron tidak mau berkeadaan sama gitu ya. Maka aplikasi pertama itu nilainya 0 gitu ya. Nah, keadaan berikutnya adalah kalau spinnya down ya. Kalau spinnya down, kita anihilasi A2 yang down gitu ya di sini. Itu tidak ada A2 yang down, hanya ada A2 up, maka nilainya juga 0. Maka untuk keadaan yang ini nilainya 0 ya. Berikutnya yang conjugate-nya gitu ya, Hamiltonian conjugate-nya juga akan bernilai 0 sama ya, karena spin up dan spin up tidak bisa dipindahkan ke kanan atau kiri. Oke, jadi ini juga bernilai 0. Yang ini itu kita menghitung ada nggak keadaan yang isinya sama gitu ya di satu site. Nah, jawabannya tidak ada. Maka kita bisa bilang bahwa Hamiltonian ya, kalau kita pasangkan dengan state up, itu energinya akan bernilai 0 gitu. Jadi Hamiltonian yang state up ini adalah eigenstate sebenarnya ya, dari Hamiltonian ini, tetapi dengan nilai energi yang 0. Nah, nanti kalian akan mencoba dan akan mendapatkan hasil yang sama ya untuk state yang down. Karena juga sama, tidak mungkin kalian pindahkan elektron yang dari spin down. Ya, untuk spin down kan gini ya. Tidak mungkin kalian pindahkan spin down dari 1 ke 2 gitu ya. Maka kalian akan mendapatkan juga energi yang bernilai 0 gitu. Jadi dua keadaan ini degenerate dengan energi bernilai 0 gitu ya. Oke, sekarang kita coba kita pasang Hamiltoniannya ya. Saya copy lagi Hamiltoniannya, tunggu. Oke, saya copy Hamiltoniannya ini ke keadaan state S1 ya. S1. Nah, S1 tadi diberikan dengan A1 dagger up, A2 dagger down gitu ya.
dari keadaan vakum. Nah, kita akan mendapatkan apa? Nah, kita bisa bayangkan ini state up di 1, kemudian down di 2 ya. Sorry. Oke. Nah, sekarang kita anihilasi ya. Anihilasi dia A2. Jadi supaya nggak 0 ya, maka kita harus milih sigmanya itu harus sama dengan yang down ya, karena di state side 2 kalau kasus ini di side 2 itu dia boleh pindah ya. Ini pindah. Jadi pindah dia menjadi seperti ini. Oke, ini 1, ini 2 gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ini ya, untuk kasus berikutnya, ya ini nilai berarti nilainya minus T ya, minus T. Oke, jadi kita bisa tulis ya. Oke, bentar. Kalau kalian lihat keadaan ini, itu artinya maka nilai operasi ini terhadap state S1 itu bernilai minus T ya, minus T dikalikan ini ya, state D1 gitu ya, D1. Jadi kita mendapatkan operasi pertama, kita mendapatkan minus T dikalikan D1. Kemudian operasi kedua, kita mendapatkan apa? Operasi kedua itu kita memindahkan spin up ya. Berarti ini sigmanya yang tidak 0 akan mendapatkan spin up. Jadi spin up ini pindah ke sini gitu ya, ke A2. Nah, ini akan mendapatkan pindahnya itu kan mendapatkan 1, 2 gitu ya. Jadi ini kosong karena pindah dia menjadi up, down gitu ya. Maka operator Hamiltonian yang bekerja pada operator kedua ini juga akan menghasilkan nilai minus T, tapi akan menghasilkan keadaan yang baru namanya D2 gitu. Oke, sekarang yang U itu artinya mengukur ada nggak site yang double okupansi, ternyata nggak ada ya. Maka ini adalah yang kita dapatkan ya. Jadi Hamiltonian bekerja pada S1 itu menghasilkan minus T D1 ditambah D2. Oh, sebentar ya. Tapi kita harus berhati-hati dengan tandanya ya, sebentar. Saya kurang hati-hati nih, coba ya. Coba kita kerjakan beneran. Saya takut salah tanda. Oke, jadi sekarang yang ini spin up ya, kita kerjakan. Dagger up, A2 up gitu ya. Sorry, ini spin down ya, sorry. Jadi spin down, A2 down, edge. Kemudian kita kerjakan ini ya, A1 dagger up, A2 down. Oke, ini yang pertama ya. Jadi ini yang kedua. Ini yang pertama ya. Yang pertama, oke, jadi yang terjadi adalah ini 1. Nah, ini kita bisa tukar ya. Dia harus commute ya, karena sebentar. Ya, karena dia bukanlah site yang sama, maka dia commute. Maka kita bisa tulis dagger 1 A1 up dagger A. Oh, saya mau ngapain ya, sebentar. Saya mau menuliskannya ke dalam bentuk. Oh ya, benar. Ini A1 up ya. Ini A2 down. A dagger down gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ya. Nah, untuk mendapatkan D1, untuk mendapatkan D1 saya harus, kalau tadi definisinya D1 itu adalah A1 dagger up, A1 down ya. Dari 0. Nah, ini urutannya harus benar ya, maka kita harus mendapatkan minus. Karena kita switch ya, switch posisi. Oh, sebentar, karena spinnya juga benar, sebentar ya saya. Oke, saya ulangi.
Jadi kita tadi mengaplikasikan, kita pilih spin down gitu ya. Kita aplikasikan ini, jadi ini minus T, A1 down, A2 down, A1 up dagger, A2 up down ya. A2 dagger up ya. Sorry, A2 down dagger gitu ya, dari keadaan vakum, oke. Nah, kemudian kita switch posisi ya. Ini 2 kali ya. Jadi kalau kita switch posisi 2 kali, dari sini ke sini, kemudian ke sini. Jadi kalau switch 1 kali minus, kalau switch 2 kali, jadi balik lagi plus ya. Jadi ini dapat A1, ini minus T ya. A1 up, A1 down dagger, kita dapat A2 down, A2 down dagger 0 gitu kan. Nah, A2 down, A2 dagger down itu nilainya adalah tidak lain adalah 1 minus N2 down kan gitu. Dari suatu keadaan vakum. Terus kamu tanya berapakah jumlah N2, berapakah jumlah elektron, apakah ada ya, apakah ada elektron di side 2 yang spinnya down pada keadaan vakum. Ya jelas nilainya 0 gitu ya. Karena pada keadaan vakum tidak ada elektron, maka ini hanya bernilai 1 akhirnya. Jadi kalau kita kerjakan di keadaan 0, maka kita akan mendapatkan minus T, A1 dagger up, A1 dagger down, 0 gitu ya. Nah ini tidak lain adalah minus T dikalikan D1 gitu. Ini kita dapatkan yang pertama. Yang berikutnya keadaan 2 tidak kita pilih spin up ya. Yang 2 tadi. Ini minus T, A dagger 2 up, A1 up. Kemudian kita kerjakan dengan state-nya S1 itu A1 up dagger, A2 down dagger 0 gitu kan. Nah, ini sama, kita mendapatkan A2 dagger up, kemudian kita ukur ya, 1 minus, atau sebelumnya kita bisa switch posisi dulu, ini pindah 1, 2 kali ya, 2 kali pindah posisi, jadi A2 down up, nggak berubah tanda ya, A2 dagger up, A2 dagger down, kemudian A1 up, A1 up gitu ya, dagger dari 0. Ini juga sama, ini 1 minus N up 1 gitu ya. Nah ini juga akhirnya akan menghasilkan minus T, ini adalah D2 ya. Oke, jadi kita mendapatkan bahwa Hamiltonian beroperasi pada S1 akan menghasilkan minus T, D1 tambah D2, oke. Nah, sekarang untuk kasus operasi terhadap S2 bagaimana? Untuk itu saya copy lagi Hamiltoniannya. Ini saya copy Hamiltoniannya. Kemudian kita operasikan ke S2 ya. S2 itu adalah sebentar. S2 itu adalah A2 up dagger, A1 down dagger dari 0 ya. Sama seperti tadi kita analisis dulu di awal. Sekarang kalau saya punya keadaan 2 dan 1 up ini down gitu ya. Di A2 untuk ini ya, untuk ini maka kita mau anihilasi, maka kita memilih sigmanya. Untuk yang pertama itu sigmanya harus sama dengan up ya. Kemudian yang ini kita milih sigmanya itu yang down ya, mengikuti A1. Terus yang bagian ini U-nya pasti, bagian U pasti 0 ya, karena tidak ada site yang double okupansi. Oke, sekarang kita masukkan. Kita pilih spin up, A dagger up
1 A2 up, A2 up dagger, A1 down dagger 0 minus T, kita menghasilkan apa? Berarti ini kita pindahkan 2 kali, 1, 2. Jadi A minus T ya, A1 dagger up, A1 down dagger, kemudian 1 minus A2 up, 1 minus N2 up ya. Nah ini akan menghasilkan minus T, A1 up, A1 down, itu adalah D1 ya. D1 juga. Ini operasi pertama. Operasi yang kedua, kita memilih minus T A2 dagger yang down, A1 down ya, ini operasi kedua. Kita masukkan state S2, A2 up dagger, A1 down dagger. Gitu. Kita akan mendapatkan ini geser ke sana 1 kali ya, dapat minus. Jadi minus T kurung buka. Ini geser ke sana 1 kali, jadi A dagger 2 down minus ya, A2 dagger up. Tapi kita gesernya 2 kali ya. Oke, karena A2 up-nya harus duluan untuk mendapatkan D2, maka kita geser 2 kali gini. Maka tidak jadi tandanya minus, tapi sekarang tandanya gini ya. Ya, jadi kita switch 2 kali posisinya. Maka ini A2 up dagger, A2 down dagger, terus A1 down, A1 dagger down ya. Ini lagi-lagi bernilai 1, maka kita akan mendapatkan minus T D2 gitu ya. Ternyata ketika dioperasikan nilainya sama-sama minus T ya. D1 plus D2 gitu. Oke. Berikutnya kita aplikasikan ke state D ya. Bagaimana yang terjadi kalau kita aplikasikan ke state D. Jadi kita kerjakan di sini untuk state D. Saya copy lagi Hamiltoniannya. Oke, sekarang kita bisa lihat kalau Hamiltoniannya kita operasikan ke state D1 gitu ya. Apa yang terjadi? Dan D1 itu adalah A1 dagger up, A1 down dagger ya, dari state vakum ya. Oke, nah kita gambar lagi ya skematiknya biar gampang. 1, ini 2, up down gitu ya. Nah kemudian untuk keadaan yang pertama ini ya, kalian menganihilasikan sesuatu dari side 2 ya. Itu tidak mungkin bisa, maka nilainya 0 karena side 2 nya tidak terisi ya. Nah yang ini kita menganihilasikan dari side 1 gitu ya. Nah ini kemungkinannya ada 2, ada sigmanya bisa up, atau yang kedua sigmanya bisa down ya. Gitu. Nah berikutnya juga kalian menghitung ada nggak state yang double okupansi, ternyata ada dan hasilnya U gitu ya. Maka kita bisa menuliskan kalau yang up dulu ya, kalau kita kerjakan yang up dulu minus T A2 dagger up, A1 up gitu ya. Kemudian kita kerjakan A1 dagger up, A1 down dari 0 gitu. Oke, nah jadi ini ya, ini keadaan yang punya spin yang sama ya, maka kita bisa geser ini 2 kali ya, 1,
1, 2 gitu ya. Nah kalau geser 2 kali tadi tidak ada perubahan tanda. Jadi kita dapat A2 dagger up, A1 down dagger, A1 up, A1 dagger up. Nah ini seperti tadi, ini operasinya menilai 1 minus N, tapi karena dia di vakum nilainya jadi 1 ya. Nah ini adalah minus T, apa ini ya, A2 A1 itu S2 ya, S2 itu. Nah sekarang kalau spin down, kalau dia spin down, maka kita dapat sigma sama dengan down ya, ini kasus 2. A2 down dagger minus T, A2 down, A1 down, A1 dagger up, A1 dagger down ya. Nah ini kita lihat oke, jadi ini melihat ke sini ya. Jadi berarti kita switch 1 ya. Kita switch 1 posisi. Ini pindah ke sini gitu ya. Nah, karena di atas switch dia menghasilkan tanda minus ya. Jadi A dagger down 2, A1 dagger up. Tapi karena spin S1 itu definisikannya A1 duluan, maka kita harus switch 2 kali ternyata. Maka kita mendapatkan A1 dagger up, A2 dagger down gitu. Dari A1 down, A1 dagger down. Nah ini juga nilainya bakal 1. Maka ini adalah state S1 ya. Oke. Dan karena kita melakukan operator number, kita cuma melihat numbernya aja. Jadi ini adalah eigenstate ya dari D1. Maka kita akan menghasilkan minus T S1 ditambah S2 plus U ya dari D1 itu sendiri gitu. Itu kalau Hamiltonian kita bekerja pada state D1. Nah sekarang bagaimana kalau D2? Kalau Hamiltonian bekerja pada D2, teman-teman, nanti kalian bisa kerjakan lagi exercise ya. Tapi hasilnya bakalan sama ya. Hasilnya bakal sama, maka Hamiltonian D2 nya mendapatkan minus T S1 S2 tambah U gitu ya. D2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita kumpulkan ya hasilnya tadi ya. Kalau kita kumpulkan ya hasilnya, tadi kita punya Hamiltonian yang bekerja di S1, itu kita mendapatkan Hamiltonian yang di S1 kita mendapatkan minus T dari D1 ya, ditambah D2. Hamiltonian yang ada di S2 kita mendapatkan minus T D1 D2 juga. Hamiltonian yang ada di D1 kita mendapatkan minus T S1 ditambah S2 ditambah U ya dari D1. Hamiltonian yang ada di D2 itu minus T S1 ditambah S2 U dari D2. Oke, nah untuk ini kita bisa menuliskannya dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks agak besar gitu ya. Kita memberikan state-nya ini adalah state S1, state S2, state D1,
state D2 ya. Kemudian di sini adalah state S1, S2, D1, D2 gitu ya. Nah, ini kita isi matriksnya ya. Sorry, ini kurang turun ya. D1 biar nggak nabrak D2. Kayak gini. Oke. Nah, kita punya matriks elemennya ya. Jadi Hamiltonian bekerja pada S1. Kita mau pergi dapat ke D1 dan D2. Maka S1 yang apit dengan D1, D2 dapatnya gini ya. Minus T gitu ya. Kemudian Hamiltonian bekerja pada S2. Juga dapat minus T ya. Gitu. Nah, ini juga berlaku Hermitian conjugate-nya ya. Jadi kalau dia nanti dulu ya, kita isi dulu yang kanan dulu ya. Hamiltonian D1 kita dapat dia di S1 ya, minus T. Kemudian dia juga dapat di S2 ya, minus T. Kemudian dia juga ada diagonal elemennya U gitu ya. Kemudian Hamiltonian D2 kita mendapatkan minus T. Kemudian U gitu. Nah, yang sisanya ini adalah 0 ya. Oke teman-teman, jadi matriks ini kalian nanti bisa cari ya. Eigen state dan juga eigen value-nya gitu ya. Bisa pakai matematika, macam-macam ya. Nah, misalkan ini akan menghasilkan energi ya. S1, S2, D1, D2 gitu ya. Ini energi KI misalkan gitu ya. Gitu. Nah, solusinya karena dia matriks 4x4 maka eigen value-nya ada 4 gitu ya. Nah, ini saya pakai matematika. Jadi saya list aja ya. Ini eigen value pertama itu nilainya 0 ya. S1 nilainya 0. Eigen value kedua itu nilainya U ya. Eigen value ketiga itu nilainya setengah U dikurangi akar 16 T kuadrat plus U kuadrat dan E4 itu adalah setengah U tambah akar 16 T kuadrat ditambah U kuadrat ya. Oke, nah sekarang kita bertanya ada nggak solusi yang nilainya negatif ya? Kayaknya ada, ini adalah yang kita bisa lihat ya. Sepertinya ini nilainya negatif. Nah kemudian kita ambil limit ya. Kita ambil limit bagaimana kalau T-nya jauh lebih kecil dari U gitu ya. Jadi ini pada limit dia itu menjadi insulator gitu ya. Nah kalau dia limitnya insulator artinya hoppingnya elektron bergerak kiri atau kanan itu sangat berat gitu ya dibandingkan U-nya. Jadi Coulomb interaksinya sangat kuat jadi elektron hoppingnya rendah gitu ya. Nah yang kita lakukan kita bisa melihat ini misalkan akar ya 16 T kuadrat ya. Kita kalau T-nya jauh lebih kecil ya kita bisa buat ini seperti ini ya. T kuadrat per U kuadrat ditambah 1 jadi U-nya keluar ya. Jadi U ya. U minus U kalikan setengah gitu ya. Nah, oke. Jadi ini kita bisa aproksimasi ya. Karena ini T-nya pasti kecil ya. Aproksimasi akar ya X
X kuadrat plus 1 gitu ya. Kita akan mendapatkan, atau ini sama aja X kuadrat pangkat setengah gitu ya. Nah ini kita akan mendapatkan 1 plus setengah X kuadrat ya. 1 plus setengah X. Saya cek dulu ya. Ya 1 plus setengah X kuadrat ya. Maka kita akan mendapatkan bahwa energi 3 itu adalah setengah dari U dikurangi U ya, dikali 1 plus setengah dari 16 T kuadrat per U kuadrat gitu. Jadi yang suku pertamanya habis ya, kita akan mendapatkan nilainya adalah energi 3 itu adalah minus 4 ya, T kuadrat per U gitu ya. Jadi kalau kita urutkan ya, kita tadi punya 6 state. State yang pertama ya, yang spin up semua tadi ya, polarize up sama polarize down itu energinya 0 ya. Kemudian ada juga kombinasi linear dari spin S, dari state S sama D tadi ya, yang nilainya 0 juga energinya gitu ya. Ada juga yang state yang nilainya energinya U gitu ya. Dan ada juga epsilon 3 ini ya, energi 3 yang nilainya negatif. Dan ini yang paling rendah ya, lebih rendah dari yang 0 tadi. Nah ini adalah ground state. Nah sekarang kita lihat apa aja eigenstate-nya gitu ya. Ternyata eigenstate-nya untuk state yang ketiga ini adalah dari matematika ini saya lihat ya, 4T dibagi minus U ya, plus akar 16T kuadrat plus U kuadrat gitu ya, koma 4T minus U ditambah akar 16T kuadrat plus U kuadrat, koma 1 ya. Nanti ini belum normalize, nanti silakan dinormalize gitu ya. Nah tapi kita lihat dari komponen linear kombinasi ini ya, mana amplitude yang paling besar gitu ya. Ini untuk S1, ini untuk S2, dan ini untuk D1, ini untuk D2 gitu ya. Nah ini tadi kan, ini kan minus energi ya, berarti ini juga minus energi ya. Nah ini tadi kita bisa lihat nilainya adalah 4T dibagi ini 4T kuadrat U gitu ya. Ini juga 4T untuk limit U sangat besar ya dibandingkan T. Jadi ini 4T kuadrat dibagi U, ini 1,1 juga ya. Maka tidak lain kita mendapatkan bahwa dia nilainya adalah U per T, ini juga U per T, 1,1. Jadi dia linear kombinasi ya, kombinasi linear tapi yang paling besar amplitudenya itu dari state S1 dan S2 gitu ya. Dan kalau kita ingat state S1 dan S2 itu adalah keadaan di mana yang satu itu spinnya up di side 1, yang satunya spinnya down gitu ya. Dan ini juga satunya spinnya down, kebalikannya ya, satunya spin up gitu ya. Nah, dari analisis kita tentang Hubbard Hamiltonian gitu ya, untuk dua side ya, kita mendapati bahwa ground state ya dari partikel itu nilainya paling rendahnya itu kita bisa lakukan eksak, diagonalisasi secara eksak gitu ya, karena kita punya 6 state tadi ya. Kebetulan 2 state-nya dia adalah eigenstate, jadi kita tidak masukkan Hamiltonian, tidak masukkan ke matriks, tapi secara diagonalisasi eksak kita mendapatkan bahwa peluang paling besar itu adalah mendapatkan spin S1 dan S2 ya, yang merupakan bersifat antiferomagnet gitu ya. Dari sinilah kita mendapatkan penjelasan bahwa keadaan kuantum dari Hubbard gitu ya, dia adalah insulator dan juga antiferomagnet gitu ya. Oke, ini kita mendekati dengan cara yang sederhana ya, dengan menggunakan dua side gitu ya. Berikutnya kita bertanya, bagaimana kalau keadaan sebenarnya kan many body gitu ya, many body Hamiltonian kita itu lebih dari ada dua side gitu ya, lebih dari
bisa 100, bisa 1000, bisa 10 pangkat 23 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan exact diagonalization seperti ini, itu akan terbatas gitu caranya ya. Kita tidak akan mampu untuk mendiagonalisasi matriks yang sangat besar gitu. Biasanya kita ambil sistem yang finite size gitu ya. Nah, untuk sistem yang sangat besar bagaimana gitu ya. Nah, berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas gitu ya cara yang lain, yaitu cara transformasi kanonik ya. Transformasi kanonik dari suatu Hamiltonian ya. Tetap dengan aproksimasi bahwa T jauh lebih kecil dari U gitu ya. Di atomic limit atau strong coupling limit gitu. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.